Sih harus ada. Jadi 3 kata kunci diferensiasi yang pernah saya pelajari dari sebuah batch entrepreneurship, yaitu apakah produk kalian yang termurah atau apakah produk kalian yang tercepat dari segi pelayanan, atau apakah produk kalian yang terkualitas. Jadi 3 ter itu kalian aplikasikan aja ke dalam produk kalian. Saya gabungkan saja ya, pertanyaannya saya ringkas. Pak, tantangan tersulit untuk mengembangkan startup untuk pemula gimana sih? Terus kalau modalnya minim gimana? Dan cara mencari investor sama perekrutan timnya gimana, Pak? Membangun sebuah bisnis itu pertama yang paling berat tantangannya adalah mengalahkan diri sendiri. Ketika pertama kali kita mau membuat, ini konteksnya pertama kali kita mau membuat bisnis tersebut, berarti kita harus mulai dengan sendirian. Dan kita berusaha untuk menyampaikan ide bisnis kita kepada teman ataupun orang yang kita kenal. Nah, di tahap ini adalah sebuah tahap yang paling butuh keberanian, butuh mental baja, dan butuh growth mindset, pemikiran yang positif. Kita harus bisa menunjukkan diri kita itu kuat di satu sisi, gitu. Misalnya, kalau saya adalah seorang yang pandai berbicara, misalnya. Jadi, biarlah saya menggunakan kekuatan itu, dan saya harus mencari teman-teman yang bisa mendukung di area lain, yaitu di dalam rekrutmen. Dan di dalam rekrutmen tersebut mungkin bisa digunakan dengan metode yang standar, yaitu DISC ataupun personal karakter yang lain, tetapi bisa juga mungkin yang tadi Bu Sheni ada tawarkan, yaitu mungkin bicara tentang mengenali diri gitu. Jadi kita tahu mana sih yang kurang tentang diri kita, dan kita harus cari tim kita untuk melengkapinya. Dan biasanya mencari tim itu jangan mencari yang sama. Kadang-kadang banyak orang yang senangnya tuh carinya timnya tuh yang enak diajak ngobrol. Mencari tim itu jangan mencari yang sama. Kadang-kadang banyak orang yang senangnya tuh carinya timnya tuh yang enak diajak ngobrol, gitu ngobrol loh, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Dan cari teman bisnis itu adalah yang berbeda. Sometimes terjadi gesekan, itu biasa. Tapi asal sama-sama mempunyai visi dan misi untuk membangun sebuah bisnis yang baik. Jadi mencari hal itu yang berbeda, bukan selalu mencari yang sama. Kalau mencari yang sama nanti semuanya ngikut, kalau satu salah ya salah gitu. Jadi di dalam mencari tim itu harus sesuatu yang tidak sama, sehingga punya banyak warna, punya banyak pikiran, tetapi tetap harus membuat satu aturan main, which is adalah siapa yang menjadi pemimpinnya. Bisnis itu sama dengan butuh modal. Modalnya itu kayaknya selalu dikaitkan dengan uang. Nah, modal itu menurut versi saya tidak selalu harus dengan uang. Nah, coba rubah sudut pandang menjadi mempunyai sudut pandang yang growth mindset gitu. Jadi orang yang berpikiran luas dan bisa melihat dari angle yang lain. Nah, tadi kita udah bahas fixed mindset itu sama dengan berdagang. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwa bikin bisnis itu butuh modal hanya karena modal itu sama dengan uang, yaitu menurut saya itu adalah fixed mindset, yaitu pola pikir pedagang. Dan kalau pebisnis itu berbeda, kita harus mempunyai growth mindset. Nah, dalam bisnis, modal itu bisa berupa ide bisnis, ataupun tahu cara mengeksekusinya dengan tim yang solid. Nah, apa yang menjadi modal yang saya keluarkan? Secara teknis, saya tidak mengeluarkan modal untuk membangun bisnis itu. Tetapi saya menggunakan atau mengeluarkan modal waktu. Ya, saya tidak mengeluarkan modal uang, tetapi saya mengeluarkan modal waktu dan modal expertnya saya, kemampuannya saya. Nah, modal yang saya keluarkan, yang expertnya tersebut, itu lahir dari pembelajaran-pembelajaran. Nah, itulah saya berinvestasi
yang kurang lebih di inkubator lah. Mungkin kalau tadi Bu Sheni ada sempat bilang bahwa masuk di inkubator Founder Institute itu adalah investasi untuk belajar, waktu dan kegigihan dan segala macam. Dan bukan hanya satu kali, untuk memvalidasi saya mengikuti sampai 2 kali. Dan ketika Pak Edi, Bu, siapa Stella atau siapa? Ibu Kemudian di Sheni seperti biasa dikenal oleh mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada mahasiswa teknik elektro dalam melaksanakan webinar yang sangat berguna ini.